wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Adapun pembahasannya tentang pengertian lembaga sosial dan juga jenis dan fungsi lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama dan membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Selanjutnya yaitu lembaga sosial. Ada definisi lembaga sosial, ada bank, terus juga ada lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, pura, kelenteng, ada keluarga, dan juga ada sekolah atau pendidikan di mana tempat kalian belajar. Nah, lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada syarat-syarat lembaga sosial. Sebenarnya untuk menjadi lembaga sosial harus kayak gimana sih? Nah, berikut syarat-syaratnya. Ada suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Jadi syarat-syarat lembaga sosial itu udah terbiasa, ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Seperti norma adat nggak tertulis tapi sudah bisa diterapkan di masyarakat. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem-sistem norma-norma tersebut. Dan yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Nah, itu ada syarat-syarat lembaga sosial, yaitu ada 3. Selanjutnya ada apa? Ada tingkatan norma. Ada yang pertama, ada cara atau usage, adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan saja. Cara atau usage menunjukkan pada suatu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Contohnya orang yang membuang sampah sembarangan pasti cuma dikatain atau ditegur. Nah, itu masih yang paling rendah. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada kebiasaan atau folkways, adalah suatu aturan dengan kelakuan mengikat yang lebih kuat daripada usage, karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukan menyukai dan menyadari perbuatannya.
karena saking sudah berulang-ulangnya, jika tidak melakukan pasti tegurannya lebih keras. Contohnya karena di kita ada timur, yaitu budaya salim terhadap orang yang lebih tua. Jika kita tidak salim terhadap orang yang lebih tua atau orang tua sebelum berangkat sekolah, kita pasti akan dimarahi lebih-lebih dari ditegur, karena adab biasa orang timur itu menghargai, menghormati orang tua. Selanjutnya yaitu ada tata kelakuan atau mores, adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Contohnya ada merokok bagi anak sekolah, karena merokok itu bagi anak sekolah belum bagus. Karena apa? Karena orang yang masih sekolah belum memiliki hasil penghasilan sendiri. Jadi kalau kalian merokok, sebaiknya nanti aja kalaupun sudah kerja, karena jika kalian merokok di masa sekolah itu akan meribetkan kalian dan juga orang tua kalian, karena kalian belum bisa berpenghasilan tapi kalian merepotkan orang lain. Yang keempat ada adat istiadat atau custom. Tata kelakuan tersebut dianggap sebagai aturan yang kuat dalam masyarakat, lalu yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang keras. Contohnya yaitu ada perceraian, itu memberikan sanksi yang keras dari keluarga-keluarganya. Nah, selanjutnya ada jenis dan fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ada apa aja sih? Nah, ini ada fungsinya: membuat dan memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai bagaimana tata cara dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Membuat dan memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai tata cara pengendalian sosial agar perilaku masyarakat menjadi terkendali. Jadi masyarakat nggak bisa asal bertindak. Kalau semua orang begitu, pasti dunia akan tidak beraturan, lebih tepatnya akan kacau, karena semua merasa yang dia lakukan itu benar, tidak memiliki aturan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas keutuhan dan kesatuan masyarakat. Lembaga sosial juga bertanggung jawab untuk menghimpun dan mempersatukan anggotanya agar dapat tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Integrasi sosial tersebut ialah merupakan kesepakatan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, itu fungsi lembaga sosial. Selanjutnya ada jenis lembaga sosial, yaitu ada lembaga sosial keluarga, ada lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik. Selanjutnya itu fungsi lembaga keluarga. Sebenarnya kita di keluarga ada fungsinya buat apa aja sih? Yang pertama itu ada fungsi reproduksi, yaitu keluarga. Fungsi untuk menambah anggota keluarga dan memperbanyak populasi manusia. Selanjutnya ada fungsi proteksi, yaitu untuk melindungi anak dari gangguan yang berasal dari luar. Itu fungsi orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Ada fungsi ekonomi, yaitu untuk menafkahi keluarganya yang ada di rumah. Bisa kita lihat ada seorang bapak berjualan pisang untuk menghidupi anggota keluarganya yang di rumah. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi, di mana untuk memberitahu bahwa mana saja yang benar dan mana yang tidak bagi anak-anaknya, dan itu dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya ada fungsi apeksi, yaitu fungsi untuk perlindungan, juga fungsi kasih sayang terhadap anak-anaknya dari orang tua. Selanjutnya ada fungsi pengawasan sosial, yaitu untuk mengetahui anaknya bertingkah sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak, disebut fungsi pengendalian sosial. Selanjutnya fungsi pemberian status. Fungsi pemberian status yaitu melalui lembaga perkawinan seorang anak mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu ada yang sebagai suami, ada yang sebagai istri, ada yang sebagai anak. Apa orang tua tugasnya mencari nafkah, sedangkan anak tugasnya yaitu belajar. Jadi jangan anak bukan tugasnya untuk mencari nafkah, dan kalian sebagai anak-anak harus semangat belajar, karena memang tugas kalian belajar, bukannya untuk main
lembaga agama. Lembaga agama mempunyai fungsi sebagai berikut. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat beragama, sebagai yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ada pedoman mengungkapkan perasaan persaudaraan di dalam suatu agama yang mewajibkan berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebagai pedoman keyakinan manusia, melakukan perbuatan baik harus selalu disertai dengan suatu keyakinan bahwa perbuatannya adalah kewajiban dari Tuhan dan yakin perbuatannya akan mendapat pahala. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi yaitu sebagai pemberi pedoman guna mendapat bahan pangan, melakukan barter, serta dalam penggunaan tenaga kerja, memberikan panduan mengenai cara melakukan pengupahan. Sebagai pemberi identitas bagi masyarakat, memberikan pedoman mengenai cara pemutusan hubungan kerja, serta sebagai pemberi panduan tentang harga jual beli suatu komoditas. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan. Selanjutnya ada lembaga politik yaitu memiliki fungsi sebagai berikut. Merumuskan norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan disusun oleh lembaga legislatif di pemerintahan. Memberikan pelayanan kepada halayak masyarakat umum seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Membantu dalam mempertahankan kedaulatan negara dari serangan negara lain, baik serangan fisik maupun ideologi. Melakukan jalan diplomasi dengan negara lain untuk mempererat hubungan luar negeri sehingga tercipta harmonisasi yang kuat dalam hubungan internasional. Yang terakhir ada menentukan tingkat kekuasaan seseorang tergantung pada tingkatan di mana dirinya berada. Sekian, terima kasih.